Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Rahma Kartika Putri dari kelas Biologi E 2023 dengan NIM 23030244143. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya susun dengan judul Hubungan Perilaku Penggunaan Tabir Surya dengan Derajat Keparahan Melasma dengan dosen pengampu yaitu Ibu Riri Rengganis, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah ketika matahari mengandung sinar ultraviolet atau UV yang memiliki manfaat bagi tubuh manusia, salah satunya untuk sintesis vitamin D atau pembentukan kolekasiferol. Sinar UV merupakan sinar yang memiliki panjang gelombang 100 hingga 400 nanometer yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu UVA, UVB, dan UVC. Sinar UV juga dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh jika paparan terjadi terus-menerus, yang dapat menimbulkan stres oksidatif dan mengakibatkan kerusakan pada kulit. Radiasi dari sinar UV dapat masuk ke kulit yang lebih dalam sehingga dapat menimbulkan dampak negatif berupa perubahan-perubahan jangka pendek yang bersifat akut seperti pigmentasi, eritema, fotosensitivitas, bahkan efek jangka panjang seperti penuaan dini dan keganasan atau kanker kulit. Untuk mencegah terjadinya efek radiasi sinar UV tersebut, maka kulit perlu perlindungan dengan penggunaan tabir surya yang baik dan tepat sebagai salah satu upaya proteksi dan menjaga kulit agar tetap sehat. Tabir surya merupakan suatu bahan yang berfungsi sebagai pelindung bagi kulit dari pengaruh sinar UV. Melasma merupakan kelainan hiperpigmentasi didapat pada kulit yang bersifat kronis dan cenderung berulang dengan gambaran klinis khas berupa makula coklat muda hingga coklat tua pada daerah terpajan matahari. Contohnya wajah dan leher, dikutip oleh Lapri 2008. Untuk etiopatogenesisnya saat ini masih belum jelas. Faktor genetik, hormonal, dan radiasi ultraviolet diduga berperan dalam pengaruh terjadinya melasma. Etiologi utama yang menjadi penyebab masih menjadi banyak pertanyaan. Terdapat beberapa faktor resiko yang terlibat, antara lain warna kulit gelap, terutama tipe kulit Fitzpatrick 3 dan 4, predisposisi genetik, paparan sinar UV, kehamilan, dan penggunaan hormon eksogen. Kasus melasma lebih banyak dialami oleh perempuan dibanding laki-laki. Prevalensi pada perempuan Latin sebanyak 4% hingga 10% dan meningkat hingga 50% pada ibu hamil. Sedangkan pada perempuan Asia Tenggara prevalensinya mencapai 40%. Di Indonesia, data dari epidemiologi Poliklinik Kesehatan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Dr. Cipto Mangkusumo pada tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah kunjungan pasien melasma sebanyak 14,8% dari 2.768 kunjungan, dengan 11,9%-nya adalah pasien perempuan. Survei yang dilakukan oleh Guinot dan kawan-kawan pada tahun 2010 di Tunisia melaporkan bahwa faktor predisposisi utama pada pasien melasma berhubungan dengan paparan sinar UV sebanyak 51%, dikutip oleh Lahida 2017. Hasil penelitian di Cengkareng oleh Lahida pada tahun 2017 dari 70 responden dilaporkan sebanyak 44,3% pasien tidak memiliki riwayat pemakaian tabir surya dan menderita melasma. Pada tahun 2018, hasil penelitian oleh Waskita menyatakan bahwa 96,7% respondennya rutin memakai tabir surya, paling banyak mengalami derajat melasma ringan, sedangkan yang tidak rutin memakai tabir surya paling banyak mengalami derajat melasma sedang, yaitu 70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejadian melasma dan derajat keparahannya dipengaruhi oleh penggunaan tabir surya. Oleh karena itu, tabir surya merupakan salah satu upaya pencegahan dan pengobatan melasma, sehingga peneliti berkeinginan untuk
meneliti dan membuktikan adakah hubungan perilaku penggunaan tabir surya dengan derajat keparahan melasma. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menggunakan tabir surya sebagai proteksi bagi kulit dari radiasi sinar UV dan sebagai upaya pencegahan terjadinya melasma. Manfaat penelitian ini yaitu bagi peneliti dapat menambah pengalaman dan wawasan mengenai hubungan perilaku penggunaan tabir surya dengan derajat keparahan melasma. Bagi institusi dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan dasar rujukan mengenai hubungan antara perilaku penggunaan tabir surya dengan derajat keparahan melasma. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya penggunaan tabir surya sebagai upaya pencegahan timbulnya kelainan kulit, salah satunya melasma akibat sinar UV, sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar dan berkeinginan untuk merawat kesehatan kulit, yaitu dengan pemakaian tabir surya. Di bab 2 dijelaskan istilah choalasma dan marks of pregnancy identik dengan melasma. Kata melasma berasal dari bahasa Yunani dari melas yang berarti hitam. Melasma merupakan kelainan pigmen pada kulit hipermelanosis yang didapat dan bersifat kronik. Dengan ciri khas lesi berupa makula bilateral berwarna coklat muda sampai coklat tua, tidak merata, berbentuk tidak teratur dan tepi irregular. Lesi tersebut biasanya mengenai area yang sering terpajan sinar ultraviolet dengan tepat prediksi pada pipi, dahi, daerah atas bibir, hidung, dan dagu. Karena area predileksi pada wajah tersebut yang menjadi pertimbangan kosmetika sehingga berdampak pada psikologis. Salah satu faktor pemicu yang paling sering menyebabkan melasma adalah paparan sinar matahari yang intens sebesar 83,3%. Selain itu, terdapat faktor pemicu lain seperti stres dengan persentase 34,8%, kehamilan dengan persentase 30,4%, pil kontrasepsi dengan persentase 5,8%, dan penggunaan steroid tanpa resep sebesar persentase 4,3%. Dikutip oleh Meliawati 2014, dan data penelitian di India dilaporkan bahwa rata-rata usia dan durasi penyakit antara laki-laki 33,5 dan 3,5 tahun. Dan perempuan adalah 31,5 dan 3,1 tahun. Hampir sama. Dikutip oleh Sarkar 2003, risiko utama bagi laki-laki yang diduga mempengaruhi adalah paparan sinar matahari sebesar 48,8% dan riwayat keluarga sebesar 39%. Untuk perempuan, faktor risiko yang berperan dikaitkan dengan kehamilan, persentasenya sebesar 45,3%, paparan sinar matahari persentasenya sebesar 23,9%, dan penggunaan kontrasepsi oral kombinasi sebesar 19,4%. Dikutip oleh Sarkar 2003, paparan sinar matahari dan pekerjaan di luar ruangan menjadi dua faktor risiko utama yang ditemukan pada pria India dan Latin. Dikutip oleh Ulowatobi 2017. Berdasarkan lokasi melanin dengan pemeriksaan sinar UV terbagi menjadi satu tipe epidermal berupa pigmen kecoklatan dengan lesi yang terbatas tegas. Lesi tampak lebih jelas dengan sinar UV dibandingkan sinar biasa, dengan gambaran adanya aksentuasi warna seperti cahaya yang diserap oleh kelebihan melanin di basal atau regio superbasal. Gambar tersebut bersumber dari Tamler J. et al. 2009. Tipe dermal berupa lesi pigmen coklat keabuan dengan batas tidak tegas. Dibandingkan dengan sinar biasa, pada sinar UV tidak ditemukan adanya warna kontras sehingga aksentuasi tidak terlihat. Pada gambar ketiga,
yaitu tipe campuran, terjadi deposit melanin di lapisan epidermis dan dermis. Terlihat adanya peningkatan pewarnaan di lokasi tertentu sehingga tampak berbeda lokasi lebih jelas dan tidak jelas. Kemudian keempat, tipe indeterminate. Tipe ini sering ditemukan pada individu dengan kulit gelap, biasa disebut dengan tipe sukar dinilai. Hal ini dikarenakan pada pemeriksaan sinar UV lesi menjadi tidak jelas akibat warna kulit yang gelap, sedangkan dengan sinar biasa dapat terlihat lebih jelas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan melasma yaitu yang pertama adalah sinar ultraviolet, kemudian hormon, lalu obat, genetik, ras, kosmetika. Kemudian upaya pencegahannya yaitu yang pertama melakukan perlindungan terhadap sinar matahari dengan menggunakan topi, payung, dan tabir surya. Hal ini sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya atau bertambah berat serta kambuhnya melasma. Pemakaian tabir surya harus tepat, baik mengenai bahan maupun cara pakai untuk keberhasilan terapi, dikutip oleh Sri 2016. Yang kedua, menghilangkan faktor yang menjadi penyebab timbulnya melasma seperti menghentikan pemakaian pil kontrasepsi atau terapi pengganti hormon, menghentikan pemakaian kosmetika yang mengandung parfum atau pewarna, dan mencegah penggunaan obat-obat tertentu seperti hidantoin, sitostatika, obat anti malaria, dan minoxidil. Kemudian definisi tabir surya merupakan salah satu fotoproteksi untuk melindungi kulit dan mencegah efek negatif dari pengaruh sinar UV yang dipancarkan matahari. Radiasi UV berefek terhadap fotogenesis melasma sehingga paparan sinar matahari harus diminimalkan. Kemudian hubungan penggunaan tabir surya dengan melasma. Penyebab timbulnya melasma belum diketahui secara pasti karena banyak faktor yang berperan dalam terjadinya melasma. Salah satu faktor pemicu yang paling sering adalah paparan sinar matahari yang intens. Penelitian Guinot dan kawan-kawan pada tahun 2010 di Tunisia melaporkan bahwa paparan sinar UV sebagai faktor pemicu yang mempengaruhi timbulnya melasma pada 51% dan menjadi faktor yang memperburuk pada 84% pasien. Karena itu, penggunaan tabir surya dianjurkan dan menjadi poin yang penting untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan pengobatan melasma. Selanjutnya, pada bab 3 terdapat jenis penelitian observasi analitik dengan jenis potong bintang atau cross sectional untuk mengetahui hubungan perilaku penggunaan tabir surya. Sumber data yang diperoleh melalui pengisian kuesioner. Teknik pengumpulan data diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak ada perantara baik individu maupun kelompok. Teknik analisis data yang telah diisi dan dikumpulkan oleh responden akan diperiksa kelengkapannya terlebih dahulu, kemudian data tersebut akan diinput dan dianalisis melalui program SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Pada 44, penelitian ini dilakukan 50 subjek pasien melasma yang dipilih melalui metode pengambilan konsekutif sampling, yaitu sampel terpilih berdasarkan kriteria yang sesuai hingga batas yang ditentukan. Dalam penelitian ini, subjek yang paling banyak ditemukan kelompok umur 36-45 tahun yang termasuk dalam kategori usia dewasa akhir dengan rata-rata umur 45,48 kurang lebih 7.380 tahun. Pada tahun usia manula yang kurang dari 63 tahun hanya ditemukan 1 orang. Berdasarkan teori dan data epidemiologi, insiden melasma lebih sering dijumpai pada perempuan, khususnya usia produktif atau subur. Kesimpulan dari hasil
dan pembahasan pada penelitian yang berjudul hubungan perilaku penggunaan tabir surya dengan derajat keparahan melasma didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku dengan penggunaan tabir surya dengan derajat keparahan melasma dengan nilai P sama dengan 0,014 dengan nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,346 yang menunjukkan hubungan yang tidak terjadi searah dan kekuatan korelasi yang lemah. 2. Tingkat perilaku penggunaan tabir surya mayoritas pasien sudah dalam kategori sedang sampai baik sebanyak 23 responden, presentasinya sebanyak 46%, perilaku baik, dan 19 responden dengan presentasi 38% berperilaku sedang, hanya 8 orang dengan presentasi 16% dengan kategori kurang. Kemudian, derajat keparahan melasma berdasarkan skor MASI diperoleh sebanyak 38 pasien dengan persentase 76% memiliki derajat keparahan melasma tingkat ringan, 7 pasien dengan persentase 14% kategori sedang, dan 5 pasien dengan persentase 10% kategori berat. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang belum dikendalikan yang dapat menimbulkan terjadinya melasma dan mempengaruhi derajat keparahannya, seperti riwayat keluarga, riwayat pengobatan atau perawatan, pemakaian kosmetik, dan warna kulit. Yang kedua, penelitian dapat dilanjutkan dengan melibatkan jumlah sampel yang lebih banyak dengan diagnosis skor MASI yang dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Yang ketiga, perlu dilakukan modifikasi pada item kuesioner dengan menambahkan pernyataan yang belum lengkap sesuai dengan petunjuk menggunakan tabir surya. Sekian dari presentasi proposal penelitian kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.